Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kabung Sugiono dan rekan saya Anissa Juwita Mahalani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis skripsi menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan judul skripsi Pengaruh konsentrasi dan lama perendaman dalam asam sulfat terhadap laju perkecambahan biji ki hujan daun atau Samanea saman. Latar belakang penelitian. Samanea saman atau ki hujan adalah pohon yang tersebar luas di Amerika yang beriklim tropis. Pohon ki hujan ini biasanya dimanfaatkan untuk tujuan penyerapan air tanah dan obat pencegah kanker. Di Indonesia sendiri, pemanfaatan ki hujan ini digunakan sebagai rempah-rempah, pelindung jalan, dan hutan kota. Perkembangbiakan ki hujan ini dilakukan menggunakan biji, akan tetapi masalah yang dihadapi dalam perkembangbiakan menggunakan biji ini adalah waktu yang relatif lama untuk berkecambah akibat halangan fisik dari kulit bijinya, sehingga diperlukan perlakuan yang dapat mematahkan dormansi akibat kulit biji tersebut. Perlakuan tersebut adalah skalarifikasi antara lain dengan menggunakan asam sulfat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Peneliti ingin mengetahui pengaruh konsentrasi dan lama perendaman dalam asam sulfat terhadap laju perkecambahan biji ki hujan. Metode penelitian. Penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 2 faktor dan 3 kali pengulangan. Faktor pertama, konsentrasi asam sulfat. Faktor yang kedua, lama perendaman dalam asam sulfat. Unit percobaan. Unit percobaan yang dilakukan adalah sebanyak 1125 biji ki hujan yang sudah matang. Selanjutnya, model statistika. Model statistika yang digunakan adalah model tetap, yaitu YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah tau beta IJ ditambah EIJK, di mana mu yaitu rata-rata umum, tau I yaitu efek dari taraf ke I dari faktor konsentrasi asam sulfat, beta J yaitu efek dari taraf ke J dari faktor lama perendaman asam sulfat, tau beta IJ yaitu interaksi antara tau I dan beta J, dan EIJK yaitu komponen galat acak. Ini merupakan data hasil penelitian laju perkecambahan dari masing-masing perlakuan pada biji ki hujan. Dan ini merupakan hasil sintak yang digunakan. Setelah kita run, kita lihat bagian log dan ternyata tidak ada yang error. Selanjutnya, kita lihat bagian result untuk dijelaskan secara terperinci. Selanjutnya, pengujian data. Dapat dilihat dari tabel hasil output di atas menunjukkan faktor konsentrasi dan faktor lama perendaman. Faktor konsentrasi terdiri dari 5 taraf, yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5. A1 menyatakan kadar konsentrasi 0%, A2 20%, A3 40%, A4 60%, dan A5 80%. Dan faktor lama perendaman yang terdiri dari 3 taraf, yaitu B1, B2, B3. B1 5 menit, B2 10 menit, dan B3 15 menit. Dan terdiri dari 45 unit percobaan dengan kombinasi perlakuan 15 dengan 3 kali pengulangan. Kemudian, pengujian hipotesis. Dapat dilihat dari hasil tabel ANAPA menghasilkan F hitung sebesar 9,88 dan p-value lebih kecil dari alfa. Kesimpulannya, H0 ditolak, artinya model rancangan valid pada taraf nyata 5%. Dan dapat dilihat pula pada tabel selanjutnya, yaitu menghasilkan R² sebesar 0,821760 atau 82,2%, dapat dijelaskan oleh konsentrasi dan lama perendaman, sedangkan 0,178240 atau 17,8%
dijelaskan oleh faktor lainnya. Setelah dilihat, semuanya tolak nol pada taraf nyata 5%. Jadi, faktor konsentrasi berpengaruh terhadap laju perkecambahan. Faktor lama perendaman berpengaruh terhadap laju perkecambahan. Dan interaksi kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap laju perkecambahan. Setelah dilihat dari plot interaksi, ternyata ada perselingan antara faktor konsentrasi dan faktor lama perendaman. Sehingga interaksinya berpengaruh terhadap laju perkecambahan. Uji post hoc atau uji perbandingan ganda faktor A untuk LSD didapatkan A1 sama dengan A2 sama dengan A3, A3 sama dengan A4, A1 tidak sama dengan A3, A1 tidak sama dengan A4, A2 tidak sama dengan A3, A2 tidak sama dengan A4, dan tidak ada yang sama dengan A5. Untuk Duncan hasilnya sama seperti LSD. Sedangkan untuk 2K, A1 sama dengan A2 sama dengan A3, A2 sama dengan A3 sama dengan A4, A1 tidak sama dengan A2, A1 tidak sama dengan A3, A1 tidak sama dengan A4, dan tidak ada yang sama dengan A5. Uji post hoc atau uji perbandingan faktor B untuk LSD, B2 sama dengan B3, untuk Duncan B2 sama dengan B3, dan untuk 2K, B1 sama dengan B2 sama dengan B3. Setelah kita lihat uji perbandingan ganda untuk faktor konsentrasi dan lama perendaman, interaksi juga harus dilihat uji perbandingannya. Kita akan menguji perbandingan dengan L-Smith. Ini adalah hasil uji perbandingan untuk interaksi. Di sini, garis biru artinya signifikan atau tolak nol yang berarti interaksi berbeda. Sedangkan garis merah artinya tidak signifikan atau terima nol yang berarti interaksi sama. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa konsentrasi asam sulfat berpengaruh terhadap laju perkecambahan pada taraf nyata 5%. Lalu, lama perendaman dalam asam sulfat berpengaruh terhadap laju perkecambahan pada taraf 5%, dan interaksi antara konsentrasi dan lama perendaman berpengaruh terhadap laju perkecambahan dalam taraf 5%. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap faktorial, karena suatu rancangan tersebut ada dua faktor yang terlibat. Dalam penelitian ini tidak terdapat model, sehingga dibuat model terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian untuk memprediksi variabel dependennya. Untuk metode dan unit percobaannya sudah sesuai. Sekian analisis yang kami lakukan, semoga dapat bermanfaat bagi kami dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.